mengenai absen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bihi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baik teman-teman, ini pertemuan yang ketujuh ya. Pertemuan yang terakhir sebelum UTS. Saya harapkan nanti ya ketika selesai pertemuan ini teman-teman absennya itu insya Allah mudah-mudahan sudah terkoreksi semua ya. Tapi saya akan memulai ya karena waktunya juga sudah ini ya kemakan banyak ya. Oke, ini kelihatan nggak? Oh nggak ini ya. Oke. Nah, pertemuan ketujuh mengenai konsep implementasi politik dan pemerintahan atau kepemimpinan ya. Bicara pemerintahan itu tidak lepas dari kepemimpinan dalam Islam ya. Nah, implementasi atau mempraktekkan dari siapa itu yang datang? Mempraktekkan dari ajaran Islam itu sendiri secara sempurna atau secara menyeluruh ya, yaitu bagaimana menjalankan syariat Islam sampai ke sendi-sendi negara ya, sampai sendi-sendi kehidupan ya. Nah, mengatur keseluruhan, yaitu ketika hijrah di Madinah ya. Karena ketika hijrah di Madinah ya, sebagaimana pernah saya sampaikan, disitulah Rasulullah SAW dan para sahabat ya dapat mengatur kehidupan masyarakat ya, dan terlebih lagi memang perlu satu aturan yang secara tegas dan nyata ya. Kenapa? Karena di situ sudah ada kekuasaan ya, sudah ada kekuatan ya untuk mengatur ya. Nah, terlebih lagi adanya kelompok-kelompok orang-orang yang mana tidak ada di Mekah ya, yaitu kelompok orang Yahudi dan kelompok orang munafik ya. Nah, dua kelompok ini kalau tidak ada aturannya yang mengikat ya, sangat berbahaya ya, sangat membahayakan. Kenapa? Karena mereka ketika ada aturannya saja, mereka berbuat yang tidak diinginkan gitu ya. Mereka melanggar gitu kan. Ketika ada peraturannya saja mereka melanggar. Ya sebagaimana ya, kalau yang nyatanya lah ya, kalau yang nggak nyatanya itu kan orang munafik ya, itu kan susah ya. Tapi kalau yang nyatanya itu yang 11-12 dengan orang tuh siapa? Oh. Ya kalau yang nyatanya yang 11-12 dengan orang kafir itu kan orang Yahudi ya. Dan bahkan kalau sekarang ya mereka itu sudah benar-benar full dikatakan sebagai orang kafir ya, walaupun pada awal-awalnya itu mereka termasuk dikategorikan sebagai ahlul kitab ya. Nah, yang mana akhirnya ahlul kitab itu sendiri ya sudah tidak ada ya, karena kalau memang mereka ahlul kitab seharusnya mereka juga beriman pada Al-Qur'an ya. Nah, orang Yahudi ini memiliki karakter yang suka melanggar gitu ya. Orang Yahudi ini memiliki karakter yang suka melanggar, dan mereka itu kalau dibilang tuh apa ya, kalau bahasa kita itu ngeyel gitu ya. Ngeyel dalam artian ya kadang-kadang suka aneh-aneh gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kan dikatakan ketika mereka itu mendapatkan makanan ya dari langit ya. Jadi ketika Bani Israel itu diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam ya, ketika itu berhasil menyeberangi Laut Merah ya, itu Bani Israel
Mereka benar-benar tidak bawa pakaian, tidak bawa makanan, ya, dan mereka bahkan sempat menyalahkan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan pada mereka, ya. Ya, walaupun ini ada yang bilang ini Israiliyat gitu ya, apa namanya, kisahnya orang-orang Israel gitu kan. Tapi hampir bisa dikatakan ini benar, ya. Oh, siapa? Nah, Israel ya. Wah. Nah, ini kisahnya itu mereka itu mendapatkan keistimewaan dari segi makanan, ya, dari segi pakaian, ya. Mereka mendapatkan ini kelebihan-kelebihan, ya. Kelebihannya itu kalau dari segi makanan, ya, orang-orang Bani Israel itu mereka ketika lapar mereka berdoa, ya. Mereka berdoa terutama dari apa namanya mana wasalwa itu ya, dari burung puyuh ya dan madu ya. Itu mereka langsung mendapatkan apa namanya dari langit gitu ya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ya. Mereka tinggal menadahkan piring ke langit ya. Mereka minta burung bakar gitu kan. Nah, Allah langsung mengutus seekor burung untuk terbang dan hinggap ke atas piring Bani Israel itu yang ditengadahkan ke mereka ya. Mereka tengadahkan kepada mereka lalu burung itu secara tiba-tiba saja berubah jadi burung bakar gitu ya. Dan begitu pula ya ketika mereka pakaian mereka itu ketika mereka pakaiannya kotor ya hanya dihembus angin aja pakaiannya langsung bersih ya. Dan bahkan bayi-bayi yang baru dilahirkan ketika masa itu ya itu bayinya sudah berpakaian semua. Dan bahkan pakaiannya itu bisa ikut menjadi besar ya ketika bayi itu tumbuh dan berkembang menjadi besar. Nah, itulah keistimewaan ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ya walaupun akhirnya Bani Israel itu ternyata ngeyel juga gitu kan. Sudah dikasih kelebihan-kelebihan, ya ternyata mereka kufur nikmat ya. Nah, ini yang dihadapi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ya dan para sahabat ini ya. Kaum yang mana mereka itu mendapatkan kelebihan dulunya ya ketika zaman Nabi Musa alaihissalam ya makanya kan ada dialog ya ketika perang apa tuh Uhud apa perang Uhud ya dialognya Rasulullah dan kaum Ansor ya yang mana luar biasa sekali dialognya itu ya ketika itu Rasulullah SAW ya menanyakan mengenai apakah kalian ikut denganku gitu untuk berperang gitu kan. Nah, jawabannya dari kaum Ansor ya sahabat Rasulullah SAW itu luar biasa. Sungguhnya kami akan ikut dengan kau ya. Kami ini tidak sama ya, kurang lebih lah apa walaupun nggak mirip-mirip dikit ya. Walaupun kami ini adalah ikut dengan kau, kami ini adalah sahabatmu gitu kan. Kami akan ikut dengan kau ya Rasulullah walaupun kami harus menyeberangi lautan ya, walaupun kami harus apa melewati pegunungan gitu kan istilahnya kami ini setia gitu ya. Jangan samakan kami dengan Bani Israel umatnya Nabi Musa alaihissalam yang mana ketika mereka disuruh berperang mereka hanya duduk-duduk saja dan mengatakan sungguhnya kenapa tidak engkau saja yang Musa dan Allahmu itu yang berperang gitu kan jawabannya Bani Israel ketika itu ya. Nah, ini artinya apa? Eh, Mereka mengetahui ya sudah mengetahui bahwa ada satu kaum yaitu Bani Israel kaum Yahudi itu ya yang sebagian besar itu ya seperti itu gitu ya ngeyel gitu kan sebagian besar mereka itu ya mereka itu sombong ya. Nah, ini ada di Madinah mereka ya mereka sudah ada di Madinah makanya kan salah satu targetnya Yahudi itu kan Madinah ya salah satu target kenapa karena mereka itu dulu pernah di Madinah ya walaupun akhirnya terusir ya ketika apa namanya peristiwa
itu ya perang Khandaq itu ya. Setelah perang Ahzab ya, disitulah Yahudi itu benar-benar terlihat ya pengkhianatannya secara nyata. Dan Yahudi-Yahudi yang masih kafir ya itu diusir kecuali yang mereka sudah masuk Islam ya. Ya mereka menjadi bagian dari kaum muslimin ya. Mereka tetap di dalam Madinah ya. Nah, ini ya pada masa awal di Madinah ya, masa pemerintahan Islam. Artinya butuhnya peraturan ya, butuhnya suatu azas. Nah, pemerintahan Islam ya terbentuk ketika di Madinah dan langkah awal ya dalam pemerintahan Islam itu adalah pertama ya Rasulullah SAW mewasiatkan agar pertama itu membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin ya antara muhajirin dan ansor dan membangun pasar ya. Nah, ini semuanya ada makna-makna tertentunya ya. Bukan hanya secara fisik ya tapi juga ada makna-makna yang terkandung di dalamnya ya. Pertama membangun masjid. Nah, kenapa yang pertama nih masjid? Masjid itu adalah semacam simbol ya. Simbol ibadah, simbol apa namanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya membangun secara fisik saja tapi juga lebih kepada ke apa namanya ya, menyerahkan segala urusan di awalnya itu adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi yang pertama kali diingat ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi di sini maksudnya selain secara fisik ya, membangun tempat ibadah tapi juga membangun dalam artian membangun jiwa ini ya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi membangun jiwa kaum muslimin yang pertama kali itu jiwanya dibangun ya kan. Nah, kalau dalam lagu Indonesia Raya itu ada ya, bangunlah jiwanya ya kan, bangunlah badannya ya. Nah, jadi jiwanya dulu dibangun sesuai dengan Islam ya. Jadi jiwanya dulu dibangun, baru dibangun badannya gitu kan. Nah, jadi untuk membangun jiwanya itu butuh tempat, itu masjid ya. Memang ketika itu tidak ada masjid, belum ada ya. Belum ada masjid ketika itu di Madinah, yaitu masjid yang di Madinah ya. Itu Masjid Nabawi ya. Nah, jadi tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membangun karakter ya. Membangun karakter, membangun komunikasi, ya, membangun jiwa, ya, itu dari masjid, ya, dari masjid. Nah inilah yang pertama kali disuruh atau diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam membangun sebuah pemerintahan, ya. Dalam membangun sebuah pemerintahan yang pertama kali dibangun ada masjid, ya. Coba saya mau cek. Oke, ya. Oke. Nah, lalu mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan atau mempersatukan, ya, antara kaum Ansor dan Muhajirin, ya. Pada saat Nabi SAW mendapatkan izin hijrah ke Madinah, nah ada strategi yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu mempersaudarakan Muhajirin Mekah dan Ansor Madinah. Nah, ini ada sekitar 80 atau 90 orang yang dipersaudarakan dalam lintas strata, ya. Di antaranya yang terpenting adalah, nah ini Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Nah ini Abdurrahman Auf dan Sa'ad bin Rabi ini sama-sama ahli dalam ekonomi atau berdagang. Ya. Nah, ini kisahnya ini luar biasa ya. Abdurrahman bin Auf itu ketika disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi ya, beliau ditawari ya apa rumah, ya kan? Ini rumah saya, ambillah separuh gitu. Ini uang saya, ini harta saya separuh. Dan bahkan istrinya ya kata Sa'ad bin Rabi, ini saya ada istri lebih dari satu nih ya, kamu mau yang mana, nanti saya ceraikan ya,
Nah, nanti saya ceraikan biar kamu nikah sama dia. Nah, itu apa namanya saking apa mempersaudarakan gitu ya. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Abdurrahman bin Auf hanya meminta satu. Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Nah, hanya minta satu aja tuh Abdurrahman bin Auf, yaitu di mana letak pasar, ya. Kata Abdurrahman bin Auf, pasar di mana? Tunjuki kepada saya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun dikasih tahu letak pasar itu ada di mana dan akhirnya Abdurrahman bin Auf yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi kaya raya kembali, ya. Nah, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Itban bin Malik. Nah, tokoh-tokoh pemberani dan cerdas, ya. Hamzah dengan Zaid bin Haritsah, ya. Nah, Hamzah ini dengan Zaid bin Haritsah ini tokoh-tokoh terhormat, ya. Hmm. Ini adalah contoh-contoh yang mempersaudarakan, ya. Dan itu luar biasa mempersaudarakannya, ya. Jadi mempersaudarakannya itu bahkan sampai-sampai eh, istrinya itu mau diceraikan, ya. Mau diceraikan dan apa diberikan gitu, ya. Nah, menjaga persatuan dari rongrongan munafikun dan kaum Yahudi. Nah, setelah mempersaudarakan, Nabi SAW menyeleksi. Ya. Nah, adanya spy. Nah, ini spy ini yang pertama kali menyarankan adalah Rasulullah. Ya, ini intel. Ya, jadi ada intel-intel yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Ya, secara akidah teruji dan juga cerdas. Nah, pada masa Nabi SAW itu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga kisahnya luar biasa nih. Ali bin Abi Thalib dari muda itu udah ini dia cerdas ya. Bahkan ketika di Mekah itu ada kisahnya ya. Ketika ada orang yang mau bertemu dengan Rasulullah SAW ya, dan orang itu memang mau masuk Islam ya, maka yang harus ditemui pertama kali itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib inilah yang memberikan jalan dan isyarat ya. Karena tidak bisa sembarangan ketika di Mekah itu orang mau ketemu Rasulullah, mau ketemu Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh sembarangan. Kalau mereka ketahuan itu resikonya mati, apa nyawanya melayang ya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu udah benci ya, sudah sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap ada utusan dari luar, kalau mau ketemu Nabi Muhammad SAW dan ketahuan, itu bisa pulang tinggal nama ya, pulangnya tinggal nama ya. Artinya mati dia di Mekah dan nggak bisa keluarganya itu mau ini ya, mau menuntut nggak bisa karena ibaratnya seperti orang yang dihajar sama massa gitu kan. Kalau dihajar sama massa orang banyak kan nggak bisa nuntut kita ya kan. Mau nyalahin siapa? Orangnya banyak kok yang gebukin ya kan, yang ngebunuh banyak gitu kan. Nggak, bukan cuma satu orang, ini satu kampung yang ngebunuh. Masa kita mau ngebunuh satu kampung kan nggak mungkin gitu kan. Nah, untuk menghindari itu maka harus sembunyi-sembunyi kalau mau ketemu Rasulullah ya. Kalau mau ketemu Nabi Muhammad SAW di Mekah dulu itu dia harus sembunyi-sembunyi dan caranya harus ketemu Ali bin Abi Thalib dulu. Nah, bagaimana Ali bin Abi Thalib ini mengatur strategi ya agar orang ini bisa ketemu Nabi Muhammad SAW itu secara aman. Nah, nggak bisa sembarangan ya dengan isyarat-isyarat, dengan kode-kode ya, kode Morse ya. Ali bin Abi Thalib itu yang apa memberikan kode ya kan. Nah, jadi ada kode-kode yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib ya untuk mempertemukan mempertemukan orang itu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini spy ya, intelnya Rasulullah. Nah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, kodenya diantaranya ya, kalau misalkan lagi jalan nih, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib jongkok. Nah, tandanya itu berarti harus menjauh gitu kan. Atau apa gitu, ada kode-kodenya ya. Lalu juga Abdullah bin Jahis ya. Ini juga intelnya Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az. Lalu Huzaifah bin Yaman ya.
Nah, Huzaifah ini juga yang menyimpan ya rahasianya Rasulullah SAW. Nah, Huzaifah radhiyallahu anhu ya, ini dia menyimpan nama-nama orang-orang munafik di Madinah ya, dan tidak boleh dibocorkan ya. Kalau dibocorkan nyawanya terancam ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun takut ya kalau namanya itu ada di tangan Huzaifah. Padahal Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang paling salah satu sahabat yang paling utama ya. Ada Abu Bakar, Umar ya, Utsman, Ali ya radhiyallahu anhum ya. Itu kan padahal nama beliau itu sudah dijamin masuk surga. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masih takut namanya itu jangan-jangan ada dalam catatan yang di tangannya Huzaifah ya. Kenapa? Karena itu adalah catatan nama-nama orang-orang yang munafik ya. Pastinya nggak ada ya. Lalu Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Haritsah ya. Nah, Zaid bin Haritsah ini eh, yang ini ya, Zaid bin Haritsah atau Zaid bin Sabit ya, yang menulis apa nama memindahkan Al-Qur'an ya dari hafalan para sahabat ya menjadi dikitabkan ya, dibukukan. Nah, ini sangat penting ya adanya intel ya, adanya intel ini penting. Dan ini juga dilakukan terus oleh para sahabat ya, oleh para pemimpin-pemimpin ya. Dan salah satu lemahnya ya suatu pemerintahan baik itu yang Islam maupun yang tidak itu ada di sini juga di intel ya. Kalau intelnya lemah ya, pemerintahnya lemah, biasanya intelnya lemah ya. Nah, kalau pemerintahannya lemah, biasanya intelnya lemah, militernya lemah ya. Nah, akhirnya apa? Gampang diserang, gampang dihancurkan, ya, gampang dirobohkan. Nah, ini ya salah satu rahasianya. Nah, lalu juga Rasulullah SAW juga melakukan tabayun, survei, check and balances, ya, untuk mengukur kekuatan di Madinah. Ya, nah, nah, dihitung ya di sini karena disurvei ini ya. Tulis atau hitunglah untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dari penduduk Madinah ini untuk mengukur kekuatan yang mana nih yang benar-benar orang-orang Islam gitu kan. Ini penting ya, survei ini penting. Kenapa? Karena dari survei ini dia akan ketahuan. Ini kira-kira kalau kita bertahan di sini, lalu bagaimana cara mengembangkan, bertahan, menyerang, ya. Nah, ini kalau nggak ada survei ini, ya nggak ketahuan kekuatannya, ya. Nah, bicara survei itu kemarin saya dapat info ya, katanya, bukan katanya sih, ini eh, data ini ya, di daerah Jawa Barat gitu ya. Itu orang yang mengaku sholat, ya, orang yang dia memang orang Islam ya, yang mengaku sholat itu ternyata hanya 15% ya. Artinya apa? 85% itu dia walau alam dia tidak menyatakan sholat ya. Yang ini pun yang 15% ini pun belum ditilik lagi ya, belum disaring lagi. Apakah dia itu sholatnya tepat waktu, 5 waktu full time ya, full 5 waktu, dan apakah dia khusyuk atau tidak ya. Nah, ini hanya yang menyatakan bahwa dia sholat gitu ya. Nah, yang 85%-nya itu walau alam ya. Nah, ini artinya apa? Semakin sedikit ya kita ini ya. Orang-orang yang istilahnya itu taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada Rasulullah SAW ini udah memerintahkan nih, hitung, tulis untukku orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat dari penduduk Madinah ya. Nah, hitung ya disuruh baru udah dari awal survei nih ya. Ini berapa nih yang sholat nih ya? Berapa ini yang ibadah nih?
Nah, ini memang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu membangun pasar yang ketiga, ya. Nah, membangun pasar ini mengenai keberlanjutan atau simultan, ya, keberlanjutan. Keberlanjutan dari eksistensi dari suatu sistem, ya. Itu harus ada namanya ekonomi, ya. Ya, omong kosong lah kalau misalkan apa namanya suatu organisasi yang besar tapi uangnya nggak ada pasti ditinggalkan gitu, ya. Masih ditinggalkan. Ekonomi ini penting ya, uang ya. Nah, karena itulah untuk apa namanya? Untuk mengumpulkannya itu ya bangun pasar. Karena pasar yang ada selama ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi ya. Seperti di negeri-negeri Konoha ya. Di negeri Konoha ini kan pasar-pasarnya dikuasai oleh Yahudi ya. Di negeri Wakanda ini pasar ini dikuasai oleh Yahudi dari hulu sampai hilir ya. Bahkan itu ya mie instan itu dulu ya itu dari gandumnya ya sampai ke pabrik jadi mie instannya itu yang punya satu orang. Artinya apa? Ketika ada perusahaan lain mau masuk ke dalam industri itu, dia nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Orang sumber-sumber dia yang nguasain kok. Hmm. Aduh. Hmm. Bentar ya. Jadi gitu ya. Yahudi itu nguasainnya luar biasa. Dan bahkan sekarang air minum ya, yang dulu di apa? Dicemooh ya. Kok jualan air putih gitu loh. Kan orang dulu kan nggak pernah kebayang ya. Kalau ternyata malah laris ya. Aqua ya kan lah. Atau Le Minerale ya. Aqua atau yang lainnya itu adalah eh, kelakuannya Yahudi itu ya. Karena sejarahnya pun seperti itu ya. Jualan air tuh halal nggak sih? Halal ya. Tapi tidak pernah ada dalam sejarah Islam ya. Tidak pernah ada sejarah dalam peradaban Islam. Pemerintahan Islam itu jualan air tuh nggak ada. Ya, ya. Tidak ada dalam sejarah peradaban Islam ya. Pemerintahan Islam itu jualan air itu nggak ada. Air itu gratis ya. Air itu dikasih ya, nggak bayar. Nah, jadi seperti itu ya. Halal ya halal ya. Tapi dalam sejarahnya nggak pernah ketemu itu ya. Pemerintahan Islam itu jualan air itu nggak ada ya. Mereka selalu memberikan gratis sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, yang membeli sumur rumah orang Yahudi untuk diberikan secara cuma-cuma pada kaum muslimin pada waktu itu ya. Ketika itu Rasulullah SAW mengumumkan sayembara, siapa yang mau masuk surga nih ya. Ini ada sumurnya orang Yahudi. Dia menjual air ya dengan harga yang mahal, dengan harga yang luar biasa mahal. Nah, Yahudi ini kelakuannya memang dari dulu begitu ya, suka nutupin sumur-sumurnya orang Islam ya. Suka membuat sumur menjadi keruh ya, dan juga dia menguasai sumber-sumber air untuk dijual. Nah, dari dulu kayak gitu kelakuannya tuh ya sampai sekarang ya. Di Palestina itu kan sumur-sumurnya orang Palestina ditutupin sama dia pakai semen ya. Nah, itu emang dari dulu kelakuannya kayak begitu tuh Yahudi ya. Kelakuannya Yahudi nggak jauh lah ya. Jadi ya nggak heran lah kita ya melihat ada kelakuan mereka yang kayak begitu kejamnya ya, yang begitu terorisnya ya. Karena memang nenek moyangnya begitu ya. Nenek moyangnya orang Yahudi dari dulu begitu, jualan air dengan harga yang mahal. Dia nggak peduli ada orang kehausan, ada orang mati kehausan ya.
Yang penting dia kaya. Nah, itu tuh ya, Yahudi begitu. Nah, oleh karena itulah sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibeli itu sumur, ya. Nah, dibeli Yahudi nyangkanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini mau ikutan jualan air. Nah, dia nggak tahu kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini sahabat Rasulullah yang memiliki visinya itu bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Ya, ya ternyata sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kan dikasih ya buat kaum muslimin, diberikan cuma-cuma. Nah, dari situlah ya pemerintahan Islam itu nggak pernah yang namanya jualan air kepada rakyatnya, itu nggak pernah. Halal tapi nggak ada sejarahnya, ya, ya nggak ada sejarahnya. Sama kayak pajak, ya. Pajak halal nggak sih? Halal aja, ya. Halal, pajak itu boleh. Tapi sejarahnya, ya, dalam Islam yang diperbanyak itu bukan pajak, ya. Nah, justru ya kalau kita lihat sejarahnya, semakin banyak pajak pada suatu negara, itu tanda-tanda negara itu akan runtuh, ya. Tanda-tanda negara itu akan runtuh, akan bubar. Itu biasanya pajak, 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 semuanya dipajakin. Itu berarti dia mau bangkrut negaranya tuh, ya. Nah, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Tapi sejarahnya begitu, ya. Nah, sejarahnya seperti itu, ya. Nah, bahkan, ya, Kalau anak pajak gimana, eh, Pak? ya kenapa? Kenapa? Kalau anak yang udah jurusannya pajak gimana, Pak? Ya nggak apa-apa. Jadi gini, belajar itu kita ibaratnya bukan hanya untuk mempraktekkan, tapi juga bisa untuk menghindari, ya. Sama ketika kita belajar tentang ilmu narkotika, ya. Itu kita apakah kita mau pakai narkotika kan bukan. Kita mau mengenal bagaimana kita bisa menghindari narkotika, ya. Jadi kalau kita nggak kenal malah takutnya terperosok, ya. Nah, jadi niatnya itu diubah, ya. Bukan untuk narikin pajak, tapi untuk menghindar bagaimana cara mengurangi secara benar, secara sah, secara negara diperbolehkan. Nah, ada namanya apa? Tax planning gitu kan ya. Kalau dalam ilmu perpajakan itu ya. Nah, itu ya. Jadi belajarnya bukan untuk jadi cita-citanya untuk jadi pegawai pajak bukan ya, tapi bagaimana jadi konsultan yang bisa membawa agar tidak banyak masuk ke sana ya. Secara sah ya, secara benar. Jadi gitu ya. Mana Maulana? Oh ya ini ntar kalau putus kita nyambung lagi ya. Nih soalnya waktunya nih ya. Nanti kalau ini di link yang sama ya. Baik, Pak. Ya gitu ya. Siapa? Oke teman-teman kita lanjut. Oke, tolong di mute kan. Oh Rifa, oke Rifa mute ya. Oke, lanjut ya. Nah, membangun pasar ini ya penting ya, yaitu untuk ekonomi, tapi bukan berarti juga apa terlalu mengambil hak rakyat ya. Nah, ini saya ingin apa berkisah juga ini ya, ketika zamannya. Jadi gini, memang ya dalam pemerintahan Islam pun tidak semuanya itu ideal ya. Bahkan ketika masa-masa keruntuhan Abbasiyah yang kedua ya. Jadi Daulah apa Muawiyah ya dan juga Abbasiyah itu mengalami pasang surut juga ya. Tapi sehancur-hancurnya ketika adanya daulah dan juga adanya khilafah ketika itu ya masih mending ya.
karena masih ada yang melindungi lah ya. Walaupun ketika di masa-masa yang terakhir itu ya, yaitu masa Daulah Abbasiyah yang terakhir ya, Palestina ya itu memang sempat jatuh juga ke tangan pasukan salib ketika itu ya. Nah, padahal pemerintahan Islamnya ada ya, tentara-tentaranya ada. Nah, tapi ketika itu Palestina ya itu jatuh ke tangan orang Nasrani ketika itu ya. Jatuh ke tangan pasukan salib. Nah, ini berarti apa nih? Ada yang salah nih ya secara pemerintahan. Nah, berarti ada yang kurang gitu ya dalam pemerintahan. Ya. Dan itu butuh kajian yang luar biasa ya. Bahkan dua tokoh pendidikan Islam yaitu Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu merumus ulang ya sistem pendidikan. Ternyata luar biasa memang ya ulama-ulama kita itu dia sangat jeli dan peka ya dalam melihat sebab dan akibat ya umat ini kenapa bisa begini. Oh, ternyata sistem pendidikannya udah kuno ya. Sistem pendidikannya sudah ketinggalan sehingga hasil outputnya Palestina jatuh ke tangan orang kafir ya. Outputnya itu Palestina jatuh ke tangan orang kafir. Kenapa? Karena sistem pendidikannya sudah ketinggalan. Ada yang kurang. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, itu sebelum Palestina jatuh ke tangan pasukan salib, Imam Al-Ghazali itu mengatakan ini Palestina ini akan jatuh ke tangan orang kafir. Pada saat itu orang-orang tidak mempercayai ya, Imam Al-Ghazali. Ah, yang benar aja gitu kan. Ada tentara-tentaranya nih, Abbasiyah masih ada ya kan. Tapi ternyata benar ya. Tidak lama kemudian pasukan salib menyerang ya dan jatuh ke tangan mereka. Padahal masih ada ya dinasti Abbasiyah masih ada ya dan bahkan Andalusia juga masih ada ketika itu ya. Tapi anehnya kok bisa. Nah, ternyata ini sistem pendidikannya ya. Ternyata sistem pendidikan yang menyebabkan umat Islam ini lemah dan bahkan sekarang pun juga sama teman-teman ya. Saya akui saya teman-teman semua ini lemah ya. Sekarang saya tanya, Amanda, Amanda, halo, Iya, Pak. coba on cam, on cam. Nah, Amanda, dari jurusan apa Amanda? Dari jurusan manajemen. Manajemen ya, Fakultas Ekonomi. Amanda pernah belajar ekonomi Islam nggak? Belum, Pak, belum ada. Belum ya, manajemen syariah ya. Ada keinginan nggak untuk belajar itu? Ada. Nah, ada ya, alhamdulillah ya, walaupun ini baru keinginan ya, mudah-mudahan terlaksana ya. Nah, dari sini aja ya. Coba sekarang saya mau tanya Amanda lagi deh, nggak apa-apa ya. Amanda pernah baca buku tentang ekonomi Islam nggak? Karena ya manajemen ya. Kalau yang di sana saya tanya yang lain. Eh, belum. Nah, belum ya. Ya. Nah, padahal buku-buku ya, atau bukan cuma buku deh, artikel atau apa gitu, Pernah artikel-artikel kayaknya dikit di belum ya. Nah, lalu Ardian Rakel, Ya Pak, Ardian, on cam, on cam, ya Pak, gimana? on cam, on cam. Oh, bener Pak. Ayo on cam. Pak, Nah, Ardian, ya kamu Pak. tadi sholat nggak? Udah sholat belum zuhur? Zuhur belum Pak. Nah, kan gimana nih?
Belajar agama Islam tapi belum sholat zuhur jam segini. Gimana, Ah, Pak? kamu jurusan apa, Ardian? Hukum, Pak. Ya, Hukum, Pak. hukum ya. Nah, hukum. Nah, ini apalagi hukum ini luas banget nih ya. Kalau bicara hukum Islam itu bisa kemana-mana. Ada hukum ekonomi, ada hukum macam-macam ya hukum itu ya. Hukum perdata Islam, hukum pidana, ya hukum pidana Islam. Ini hukum nih luar biasa ya. Biasanya kalau orang yang belajar ilmu hukum ini, yang saya tahu itu dia bahasanya itu bisa detail, ya. Bahasanya itu bisa sangat-sangat apa ya, terperinci itu kalau orang hukum tuh, ya, terperinci. Dan bahkan orang hukum ini juga dia bisa ini ya, apa namanya, menguasai yang bukan jurusannya juga. Pengalaman saya tuh. Ya karena saya udah punya teman beberapa orang dari hukum ya, background itu ilmu hukum, dia bisa kemana-mana itunya ya, ilmunya tuh. Ya Iya, bisa Pak. ketika dia tertarik dengan ekonomi Islam, dia membuat, saya pernah dapat slide ya dari teman saya itu, dia padahal backgroundnya ilmu hukum ya. Tapi dia bikin slide tentang perbankan syariah atau ekonomi Islam itu ya. Itu slide-nya sampai 250 slide ya. 250 slide ya. Itu Iya, tentang ekonomi Islam ya. Luar biasa. Nah, ini Ardian Drakel ini hukum ini harusnya kamu itu ya. Jangan apa ya, membatasi diri apalagi kamu kan orang muslim ya. iya, Pak. Nah, muslim ya udah kuliah juga ya, udah jadi mahasiswa. Nah, ini harusnya pikirannya terbuka terutama ke hal-hal yang positif ya, ke hal-hal yang memang bisa membangun kamu itu 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan ini kamu mau jadi apa nih gitu kan. Nah, biasanya kalau orang hukum ini pikirannya visinya nih cepet nih ya. Nah, kamu cobalah ya baca-baca artikel tentang ya hukum Islam ya, sejarah hukum Islam tuh kayak gimana ya, dan juga ibadahnya ya Drakel ya. Iya, Pak. Walaupun apa ada anggapan ya, ngapain sih sholat gitu ya, nggak bisa bikin kaya sholat kata orang-orang itu kan. Ngapain sih sholat ya, enak buang-buang waktu ya kan. Ngapain enaknya juga sini nongkrong ya kan. Sholat mah ngapain? Padahal tuh sejarahnya udah membuktikan ya. Itu dari orang-orang yang sholat itu ya, itu dia bisa membayar gaji guru di zamannya dengan bayaran paling murah. Guru itu dibayar 20 juta sebulan sama dia ya. Itu dari orang-orang yang mendirikan sholat itu dulu, para sahabat. Siapa tuh? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, guru paling murah dibayar 20 juta sebulan ya. Itu para sahabat kisahnya, mereka nggak pernah ketinggalan namanya sholat ya. Bahkan Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, dia nangis ketika disebut kata tustar ya. Kenapa? Karena tustar itu mengingatkan sebuah peristiwa di mana dia merebut benteng namanya benteng Tustar, itu bentengnya Romawi. Ketika itu dia sedang menaklukkan benteng Tustar. Dan alot ya, alot tuh maksudnya lama gitu ya, nggak cepet gitu, sampai berbulan-bulan dan bahkan kisahnya itu sampai 3 bulan itu pengepungan benteng Tustar. Sampai akhirnya pada puncaknya itu ketika perangnya itu menjelang waktu subuh ya. Dan akhirnya Anas bin Malik sholatnya itu terlambat gara-gara sedang jihad ya, sedang berperang. Dan ketika dia ingat peristiwa itu, dia nangis. Kenapa? Karena itu adalah waktu ketika dia tertinggal atau dia kalau bahasa kita lalai ya, padahal nggak lalai, orang lagi perang kok. Apa namanya? Dia itu selalu menangis. Kenapa? Karena dia sedih gitu ya. Ketika itu dia ketinggalan waktu sholat subuh. Ya padahal ketika itu dia sedang perang. Nah kita ya gara-gara main game ya malam-malam begadang nggak jelas, subuhnya ketinggalan, masih cengar-cengir
Itu Anas bin Malik udah dijamin masuk surga, ya. Subuhnya ketinggalan gara-gara perang masih nangis, ya. Nah kita malam-malam begadang nggak jelas, ya, nongkrong-nongkrong, ya. Nah, subuhnya kesiangan bahkan nggak sholat subuh itu masih kayak nggak punya dosa aja tuh. Ya, ya kan? Kadang-kadang kita kayak gitu ya. Nah, itulah levelnya para sahabat, ya. Levelnya para sahabat Rasulullah SAW, ya. Luar biasa dan kesejahteraan jangan ditanya, ya. Luar biasa, ya kan? Kesejahteraannya tuh tinggal milih, ya. Kalau di zaman itu mau miskin atau kaya milih, bukannya takdir, ya. Jadi mau kaya atau miskin itu milih, bukan takdir. Kalau kita kan takdir kan, kita takdir, ya. Tapi kalau di zamannya para sahabat mau kaya atau miskin itu milih, ya. Ada sahabat yang milih jadi orang miskin, ya. Ada sahabat yang milih jadi orang kaya, ya. Nah, jadi mereka tuh memilih bukan takdir, ya. Walaupun takdir juga jadi orang kaya jadi orang miskin takdir artinya mereka memiliki kesempatan yang sama, ya. Artinya itu bukan suatu hal yang apa ya penting lah, ya. Suatu hal yang penting. Harta itu bukan suatu yang penting bagi mereka, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi alasan kita ini sholatnya lalai itu suatu yang bahaya banget sebenarnya, ya, tanpa ada alasan yang syar'i, ya. Jadi seperti itu, ya, Ardian, ya. Jadi ya ibadahnya diperhatikan. Jangan ada bayangan. Oke, jangan pula gini. Saya sholat tapi jadi orang kaya nggak gitu juga, ya. Bukan gitu juga. Tapi kita lihat sejarahnya lah, ya, dari orang-orang yang sholat itu, ya, orang-orang yang apa mendirikan agama itu ada kesejahteraan, ya, ada kejayaan, ada kemenangan, ya, dari mereka. Oke, makasih Drakel, ya. Nah, Maulana Aryadila. Ya Pak, Maulana jurusan apa Maulana? perpajakan Pak. Nah, perpajakan, ya. Nah, ini coba apa namanya? Maulana udah sholat. Sudah Zuhur. Pak tadi. Alhamdulillah, ya. Jamaah Iya. apa enggak? Sendiri Pak, soalnya saya sering sendiri di rumah. Lagi sendiri, ya. Oke, kalau memang ada alasan yang syar'i, ya. Tapi kalau bisa ya jamaah, ya. Oke, perpajakan, ya. Nah, ini bagus nih, ya. Coba nih, pajak dalam Islam itu kayak gimana, ya. Terus juga eh, lihat bagaimana sejarahnya dulu, ya. Nah, sejarahnya itu ketika tadi tuh, ya, saya mau lanjutin tentang Abbasiyah itu, ya. Jadi ketika Abbasiyah terakhir itu, ya, itu mulai terpecah-pecah, ya, kerajaan-kerajaan Islam itu. Ketika keruntuhan Abbasiyah itu memang sudah mulai terpecah-pecah. Dan yang terjadi adalah banyaknya pajak, ya, yang diberlakukan oleh raja-raja itu, ya. Dan bahkan banyak rakyat yang menderita, ya, gara-gara diberikan pajak oleh raja-raja mereka. Nah, akhirnya dapat dipersatukan kembali, ya. Eh, Dimulai pergerakannya oleh Imaduddin Zangki, ya. Imaduddin Zangki ini jadi cikal bakalnya melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Nah, Imaduddin Zangki ini yang diutus oleh Sultan dari Turki, ya. Memang ketika itu Turki itu sekarang Turki, ya. Kalau dulu itu apa sebutannya, ya? Asia Tengah lah, ya. Iya. Diutus untuk ini menaklukkan beberapa wilayah yang nyeleneh-nyeleneh itu. Salah satunya itu yang membebani rakyatnya dengan pajak-pajak yang tinggi, ya. Yang menzolimi rakyatnya itu langsung diutus untuk istilahnya inilah menggulung mereka lah istilahnya. Nah, Iya Pak. Imadun Zaki itu awal kalinya itu dia berhasil, ya, menaklukkan Mosul, ya, Mosul. Nah, ketika Imadun Zaki dia punya anak Nuruddin Zaki. Nah, di zaman Nuruddin Zaki ini nih, ya, perang salib mulai pecah, ya, dan juga mulai imbang lah antara Islam dan pasukan salib ketika itu. Karena sebelumnya
sangat tidak imbang ya. Dan imbangnya justru kita di pihak yang kalah ya. Justru umat Islam ini di pihak yang kalah ketika perang salib. Nah, ketika di bawah Nuruddin Zangki ini mulai imbang kekuatannya ya, dan bahkan pasukan salib mulai kocar-kacir ya. Nah, salah satu kebijakan yang luar biasa diambil oleh Nuruddin Zangki adalah dia menghapus pajak ya yang ada di bawah kekuasaan dia. Padahal kondisinya lagi perang ya. Padahal kondisinya lagi perang. Nah, bayangkan ya, kondisi lagi perang itu kan kondisi lagi butuh-butuhnya uang ya kan. Tapi pajak malah dihapus sama dia. Luar biasa itu, gimana caranya tuh? Nah, itu sistem apa kebijakan ekonominya ya. Nggak ada yang bisa nyaingin itu ya. Kondisi perang justru malah pajak dihapus sama Nuruddin Zangki. Nah, makanya nih kita kalau belajar pajak ya niatnya itu untuk jadi konsultan pajak biar bisa menolong ya orang-orang agar tidak terjerat pajak secara berlebihan ya. Nah, tidak Iya, Pak. terjerat pajak secara berlebihan ya. Nah, jadi belajar itu tentang sejarah pajak, sejarah fiskalnya Islamnya kayak gimana ya, pengaturannya ya, pengaturan fiskal secara syariah itu kayak gimana ya. Nah, bagaimana ini pajak dulunya dan bagaimana ini seberapa zakat, infak, sedekah gitu kan ya. Nah, itu jadi solusi Iya, ya baik, kan, Pak. fiskal syariah itu jadi solusi. Nah, Kaila Alisa. Kaila Alisa. Kaila. Iya, Pak. Oke, on cam. Sebentar. On cam. Iya, Pak. Sebentar. Oke. Kaila. Oke. Kaila dari jurusan apa Kaila? Manajemen. Oh, sama manajemen ya. Berarti ekonomi ya. Iya. Manajemen ya. Wah, ini banyak yang dari ekonomi kayaknya nih. Yang dari ekonomi berarti ini ya. Ekonomi syariah, manajemen syariah ya. Dia pernah baca-baca tentang manajemen syariah belum? Belum. Belum ya. Nah, ini ya. Ini harus belajar teman-teman ya tentang manajemen syariah, manajemen Islam itu kayak gimana ya. Jadi jangan hanya mengekor pada barat ya, pada ilmu barat. Karena ilmu-ilmu barat itu ilmu-ilmu yang bebas nilai dan bahkan tidak jelas ya. Banyak tokoh-tokoh keilmuannya, bapak-bapak keilmuannya itu ya, itu ternyata memiliki background moral yang enggak jelas ya. Beda ketika dari Islam ya. Jadi ketika memang dia menjadi tokoh ya, ilmuwan, itu secara moral itu mereka juga bagus ya. Keilmuan mereka bagus, moral mereka bagus ya. Tapi kalau yang dari barat itu, yang dari luar Islam itu katanya bagus ilmunya ya. Walaupun banyak juga ternyata yang boleh nyalin dari Islam ya. Belum lagi moralnya juga dipertanyakan ya. Moral etikanya dipertanyakan ya mereka itu. Karena ada itu kalau itu Bapak sosiologi nggak salah, saya lupa namanya, tapi ternyata ya begitu ya kabarnya apa, bukan kabarnya sih ya, buktinya lah ya, itu seorang gay kan. Nah, itu salah satu contoh lah ya, ketika ilmu barat itu mereka hanya menyanjung secara materialistis saja, menyanjung secara kebendaannya saja, keilmuannya saja, gitu ya. Tapi mengesampingkan dari moral dan etika ya. Nah, jadi satu sisi ya, satu sisi itu mereka ilmunya juga boleh nyalin ya, separoh saja ilmunya dari orang Islam. Nah, ditambah lagi keilmuan moral dan etika mereka itu
ternyata dipertanyakan ya. Nah, makanya ini banyak kita belajar tentang Islam ya. Jadi Islam itu bukan cuma sebatas di masjid atau sebatas apa tuh kalau dulu itu Isya subuh, lohor, asar, maghrib, lohor, aneh juga apa lohor ya. Nah itu kan istilah-istilah zaman dulu itu kan, zaman-zaman saya masih kecil itu ya. Jadi Islam itu dibatasi hanya sholat, enggak ya. Ilmuwan-ilmuwan kita banyak. Ilmu-ilmu itu semua dikembangkan oleh orang-orang Islam ya. Dan bahkan ya, kemajuan teknologi zaman sekarang ini juga dibekali ya, dimodali oleh orang-orang Islam itu ya, oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama salafus soleh kita seperti Abu Ja'far Al-Khawarizmi ya, yang dikenal dengan teori algoritma ya, yang dikenal dengan aljabar ya, itu dari beliau ya. Algoritma itu dari apa? Jadi ilmu tentang internet ya, komputer itu dari ilmu algoritma. Bahkan angka biner ya. Angka biner itu juga dari Islam. Jelas angka biner itu dari 0 dan 1. Itu dari kalimat tauhid ya, angka biner itu ya. La ilaha illallah itu angka biner 0 dan 1. Banyak lah ya kalau kita mau gali ya. Nah, tinggal kitanya nih ya. Nih gimana nih? Gimana kita mau naklukin Palestina kembali kan? Kitanya masih jauh kualitasnya ya. Makanya jangan heran, jangan bingung ya kenapa kok bisa kayak gini sekarang. Ya karena kondisi kitanya ya. Kondisi kitanya yang memang belum. Dan kondisi itu pernah terjadi dulu ya dan sekarang terjadi kembali ya. Salah satu tolak ukurnya yaitu Palestina. Kalau Palestina jatuh ke tangan orang kafir, berarti kualitas umat Islamnya itu jatuh ya. Ketika ya nggak pandang bulu mau ada pemerintahan Islamnya ada atau enggak ya. Dulu ketika zaman Abbasiyah aja pernah jatuh ya. Apalagi sekarang yang nggak ada sama sekali ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi umat Islamnya yang bobrok ya. Nah, itu ya. Nah, Tasya Putri. Ya, Pak. Dari jurusan apa Tasya? Manajemen, Pak. Oh, manajemen juga ya. Banyak ini yang fakultas ekonomi ini ya, manajemen ya. Ya. Nah, sering-sering belajar itulah ya, ya manajemen Islam ya. Nah, Ya, itu ada Pak. tuh dalam ayat Al-Qur'an tuh ya, tentang manajemen tuh. Nah, itu apa? Untuk memperhatikan esok ya. Ya, itu ilmu manajemen tuh ya, planning ya. Dan bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya untuk membuat planning ya dan controlling ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan hisaplah dirimu sebelum dihisap. Itu controlling tuh ya, evaluasi. Itu ilmu manajemen ya. Ilmu tentang mengatur ya, ilmu manajemen tuh, controlling ya. Nah, jadi banyak sebenarnya dalam Islam itu yang dipraktekkan oleh ilmu-ilmu barat, cuman masalahnya ilmu barat itu ngambilnya sepotong-sepotong ya, tidak secara keseluruhan. Dia menolak adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengambil yang sifatnya itu dunia-dunia aja ya. Nah, kalau kita ngambilnya cuma dari barat, rugilah kita sebagai umat Islam ya. Kenapa? Karena kita cuma dapat sepotong. Nah, kita cuma dapat separuh. Nah, oleh karena itulah kita harus belajar juga tentang ilmu-ilmu agama ya. Nah, memang ini kita apa marotibul ilminya nih ya, ketertiban dalam menuntut ilmunya ini kita kacau nih ya. Kita ini zaman sekarang menuntut ilmunya nggak tertib ya. Udah jadi mohon maaf ya, jadi profesor, jadi profesor doktor baca Al-Qur'an nggak bisa. Nah, itu kan pertanyaan. Ini jangan bilang Pak itu non muslim ya, kalau non muslim udahlah dan urusan ya. Tapi ini orang Islam ya. Orang Islam udah jadi profesor, doktor nggak bisa baca Al-Qur'an. Itu gimana ya? Gimana caranya dia jadi profesor doktor gitu? Padahal kan Al-Qur'an itu basic ya. Al-Qur'an itu yang menjadi dasar keilmuan, tapi dia kok bisa. Nah, berarti ada yang salah ya kan? Makanya jangan heran, jangan bingung kenapa Palestina bisa jatuh ke tangan orang kafir. Ya kan begitu, ya.
Ya seperti itu ya kejadiannya. Nah, itu tolak ukur itu ya. Nah, oke ya. Siapa Tasya ya? Tasya. Pradiva Kalin. Iya, Pak. Ya, Pradiva jurusan apa Pradiva? Jurusan hukum, Pak. Apa? Hukum. Hukum. Nah, ini hukum lagi ya. Tadi sama kayak siapa? Drakel ya, hukum ya. Temannya Drakel kamu ya? Iya, iya. Nah, Pradiva. Hukum ya. Nah, tadi saya udah jelasin ya, hukum itu Iya, Pak. kamu perdalam itu bagus tuh ya. Secara Iya. apa ya? Dasarnya tuh kalau orang hukum tuh dia sangat bermain logika dan detail ya. Bahasanya pun detail ya karena arti apa nih, mau kemana nih bahasa ini ya. Bahasa ini bisa kemana arahnya nih. Nah, itu orang hukum tuh ya. Nah, Iya. maka kalau bicara sama orang hukum dan kamu juga sebagai orang hukum ya, nah, kamu harus detail ini ya, harus tahu ya. Dan Islam itu juga detail ya. Islam itu juga detail ya. Makanya kan kemarin ada istilahnya itu apa namanya qot'i gitu ya, dan zoni kan. Nah, yang qot'i itu yang udah pasti ya, zoni itu yang masih dalam praduga-praduga ya, qot'i dan zoni ya, prasangka. Nah, dalam hukum tuh pasti ada tuh istilah-istilahnya tuh. Kadang saya juga sedih ya sama diri saya sendiri ya. Kenapa kok saya kayak kurang banget ini ya dalam apa wawasan ya. Ternyata ketika kita banyak-banyak kan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dari kita ya. Kita akan merasa kita ini rugi gitu ya. Dan di situ kita akan terpacu untuk meningkatkan kualitas diri ya. Nah, ketika kita terpacu untuk meningkatkan kualitas diri, nah tanpa sadar ternyata kita sudah berkembang gitu ya, sudah bertambah dewasa. Nah, ini orang hukum ini ya. Nah, tadi saya juga ada cerita ya. Saya punya teman orang hukum, itu dia bisa bikin slide tentang ekonomi syariah, ngalahin orang ekonomi syariah. Ya. Nah, dia bisa sampai 250 slide. Nah, padahal belum tentu ya setiap orang ekonomi syariah itu bisa sampai 250 slide. Dijelasin detail ya. Dijelaskan detail. Nah, ini teman-teman ini ya minimal ke tahap itu dulu deh ya. Minimal ke tahap yang seperti itu ya. Jangan cuma jadi apa namanya generasi bebek ya atau generasi yang mengekor pada peradaban barat ya. Nah, karena ya kita nggak akan ada sejahteranya lah kalau ngekor sama barat tuh. Ya tadi saya juga ada cerita ya bagaimana dari orang-orang yang mendirikan sholat itu ya, Umar bin Khattab ya salah satunya ya, sahabat Rasulullah ya, itu bisa memberikan gaji kepada guru yang paling rendah ya, itu 20 juta sebulan. Itu pun kursnya tahun berapa tuh? Bisa jadi kalau sekarang lebih tuh. Kenapa? Karena itu dia kursnya tuh kurs dinar ya. Dinar itu emas, uang emas asli ya, uang emas asli yang fisik benar emas ya. Itu segitu ketika itu ya. Mungkin kalau sekarang bisa jadi lebih itu ya. Karena harganya juga udah naik dinar kan. Bisa jadi sekarang 40 juta mungkin ya. Eh, Nah itulah ya. Jadi jangan-jangan apa mempertanyakan ntar di dunia melarat gitu. Gara-gara apa sholat, gara-gara menjalanin hukum Allah ntar jadi orang miskin gitu kan. Nggak ada sejarahnya itu kayak gitu ya. Yang kayak gitu tuh. Nah, ada juga sekarang yang malah bikin kita tambah miskin. Kenapa? Karena kita ngikutin sistem barat ya. Nah, oke, siapa lagi nih ya? Dinda, oh ya ini yang perempuan ya, yang wanita-wanita ini mohon maaf ya kalau gambar DP atau gambar di ininya picture-picturenya ini ya pakai ini ya, pakai kerudung ya, tutup aurat juga ya. Walaupun secara on cam-nya nutup aurat, tapi begitu di off cam kan ya, ternyata auratnya terbuka. Ya ini sama aja ya. Nah, ini bahaya. Kenapa? Ya baik yang apa
baik yang secara murni punya pikiran positif maupun yang negatif, apalagi yang negatif ya. Ini dari foto ya, jangankan yang auratnya terbuka, yang auratnya tertutup pun itu bisa membuka pintu-pintu banyak ya, pintu-pintu syubhat yang banyak ya. Apalagi kalau misalkan ada orang yang benar-benar jahat gitu ya. Mohon maaf ya, bisa aja nanti disantet atau mungkin nanti bisa jadi dipelet ya, dari foto ya. Nah, dari foto ya, hati-hati ketika memasang foto ya, di medsos-medsos maupun di Zoom ini ya. Bagi yang auratnya terbuka, yang perempuan ya, itu bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang mengenai sistem politik ya. Nih, politik itu sendiri dari bahasa Inggris sebenarnya ya. Artinya teratur. Nah, politik juga dia dari bahasa Latin, yaitu politikus. Nah, politik itu segala urusan tindakan, kebijakan, siasat mengenai pemerintahan. Nah, politik dalam bahasa Arab yaitu siasah, mengatur, mengurus urusan masyarakat. Nah, Rasulullah SAW pernah berwasiat ya, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin ya, maka urusan ini maksudnya kepala pemerintahnya ya, yang tidak peduli ya dengan urusan kaum muslimin ya, itu terancam ya, masuk neraka ya. Dan juga barang siapa yang menipu ya, nah, dalam pemerintahan itu juga terancam masuk neraka ya. Nah, neraka ini bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia ya. Neraka dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bicara Islam itu bukan cuma di alam kubur ya. Ini juga tentang dunia dan akhirat. Ya, dunia juga ya. Dampak riba itu bukan cuma nanti ketika dikubur ya. Dampak riba itu sampai sekarang itu kita sudah dapat juga kan. Dan bahkan dampaknya tadi lagi kan saya jelasin lagi kan. Nah, ada bisa sejahtera dan bisa juga kalau meninggalkannya itu bisa menjadi kemiskinan yang terus-menerus ya. Nah, ini lalu politik nih ya. Kanat Banu Israilu tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di wasa takunu khulafa'u fatakthuru ya. Laksanakan segala hal kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia ya. Nah, ini Bani Israel ini ya. Nah, mereka menjalankan ya, mengatur, mengurusi ini artinya ya. Dan juga memperhatikan man asbaha wa humuhu ghairullahi falaisa minallahi fi syai'in wa malam tamamilil muslimina falisa minhum ya. Nah, itu. Oh, ini kepotong ya. Ini barang siapa yang pagi-pagi harinya itu ya, yang dia ini mengingat, memperhatikan ya. Dia memperhatikannya bukan memperhatikan Allah atau dia tidak mengingat Allah ya. Tapi dia falaisa minallahi fi syai'in. Dia tidak mengingat Allah ya. Ini maksudnya itu arti siasa itu ya. Ini ya, itu bisa juga berarti memperhatikan dalam hadis ini gitu ya. Nah, ini lebih kepada ke istilah yang digunakan. Nah, sistem politik Islam ya. Sistem politik Islam, nah, susunan teratur dengan pandangan, teori, dan asas yang berhubungan dengan segala urusan dan tindakan kebijakan siasat mengenai pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam ya. Sebuah aturan tentang pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, Al-Quran dan Hadis. Sistem politik Islam yaitu siasah, nah, dalam fikih siasah ya.
Nah, dalam fikih siasah itu ya, nah, tidak boleh penipuan ya, berbohong ya. Nah, tujuannya itu apa? Menegakkan negara ya, negara Islam umum, membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan syariat Islam. Kedudukan ya, Islam sebagai agama yang utuh, di dalamnya juga membahas politik, figurnya adalah Rasulullah SAW dan 4 Khalifah Rasyidin. Islam menurut pandangan Barat, agama hanya mengatur ritual ibadah. Jadi agama itu dibilang hanya mengatur kalau dalam rumah ibadah. Kalau di luar rumah ibadah, udahlah, agama tinggalkan saja gitu kan, menurut orang-orang Barat ya. Kenapa? Ya karena mereka sebenarnya mereka trauma terhadap agama mereka sendiri ya. Mereka trauma terhadap agama mereka sendiri ya. Mereka kapok ya ikut dengan orang-orang yang rohaniawan itu ya. Nah, kenapa? Karena sering sekali segala pendapat-pendapat pribadi mereka dikatakan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai wahyu, padahal itu pendapat mereka sendiri ya. Nah, itulah ya yang menyebabkan mereka trauma terhadap agama mereka, dan kita sebagai umat Islam jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Nah, kita memiliki sejarah yang berbeda, kita memiliki latar belakang yang berbeda, maka kita jangan menganggap sama ya. Adapun mereka seperti itu karena memang mereka dulunya mereka kapok ya, trauma. Nah, karena pemuka-pemuka agamanya itu menganggap adalah Tuhan ya. Oke teman-teman, nanti kalau putus nih kita nyambung lagi nih ya. Ini cepat sekali ya setengah ini ya. Nanti kita nyambung lagi di link yang sama ya. Nah, Baik, Pak. jadi seperti itu ya. Mereka menganggap diri-diri mereka itu sebagai Tuhan. Jadi pendapat mereka katakan sebagai wahyu. Nah, ada pendapat yang salah, mereka tetap juga katakan sebagai wahyu. Akhirnya orang-orang jadi kapok, jadi trauma. Akhirnya begitu bangkit ilmu pengetahuan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Tadi tentang apa? Ini ya. Sistem politik ya, pemerintahan Islam. Nah, kenapa apa namanya tadi itu ya? Orang-orang kafir ya, itu mereka takut ya ketika berbicara masalah agama berpolitik, agama negara berpolitik ya, agama mengurusi negara, mereka takut ya. Ya tadi itu ya, mereka trauma terhadap sejarah mereka dulunya ya. Mereka trauma terhadap agama mereka. Mereka takut kejadian yang dulunya itu menimpa lagi. Yang terjadi adalah adanya kemunduran ilmu pengetahuan, karena ketika sedikit saja berseberangan dengan para ahli agama atau agamawan atau rohaniawannya, maka yang terjadi adalah hukuman mati ya yang harus ditempuh oleh mereka ya. Dan mereka takut ya. Dan kita sebagai umat Islam itu harus tahu itu sejarah-sejarahnya itu ya. Sehingga kita bisa tahu ya, kita itu harus bagaimana gitu. Jangan sampai kita tuh ikut-ikutan gitu kan. Kita tuh jadi ngekor gitu aja gitu loh ya. Jangan ya. Kita harus tahu itu dulunya kenapa mereka seperti itu, dan kita tuh seharusnya seperti apa gitu ya. Nah, kita harus baca sejarah kita ya. Nah, jangan baca apa namanya sejarah orang lain ya tanpa kita mengetahui sejarah kita sendiri. Nah, harusnya kita tuh baca dulu sejarah kita, dan kita akan coba bandingkan dengan sejarah yang lain gitu ya. Nah, makanya kan orang-orang di luar Islam itu mereka takut ketika bicara agama mengatur negara ya, karena yang terjadi dulunya seperti itu ya. Atau istilahnya mempolitisasi agama gitu kan. Dan itu memang pernah terjadi di agama mereka gitu kan. Dan kita sebagai umat Islam ini harusnya memiliki
pandangan yang berbeda ya, karena kita memiliki sejarah yang berbeda, dan kita jangan terpengaruh ya, dan kita jangan terprovokasi dengan mereka ya. Ada fikih siasah ya, aspek yang tujuan Ustaz. Nah, lalu yang ketiga nih ya, Islam hanya memiliki seperangkat tata etika bagi kehidupan bernegara ya. Nah, kedudukan, ini tiga pendapat. Jadi ada yang bilang Islam agama yang utuh ya, membahas semuanya ya. Nah, pada pandangan Barat ya, dia bilang apa? Agama ini hanya mengatur ibadah ya. Nah, ada lagi yang bilang ini hanya dikit aja nih ya, jadi ada 3 pendapat ya. Nah, yang benar adalah pendapat yang pertama ya, Islam itu adalah agama yang utuh ya. Karena kita contohnya real, yaitu Rasulullah SAW, dan itu adalah manusia ya. Kenapa contohnya langsung manusia? Agar kita bisa mempraktekkan. Jadi nggak ada alasan, itu kan Tuhan, ya kan? Masa kita seperti itu gitu kan? Gimana kita mau praktek? Orang contohnya Tuhannya langsung. Nah, ada pendapat kayak gitu kan? Ada alasan-alasan ya. Kalau misalkan apa yang diutusnya malaikat atau bahkan Tuhan itu sendiri ya, banyak pendapatnya, banyak alasannya. Ini saja sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia ya. Ini alasannya banyak ya kan. Dia kan nabi dengan Rasul ya, emang benar ya ada. Tapi setidaknya kita harus mempraktekkan lah dikit demi sedikit ya. Bukan berarti tidak sama sekali ya. Harus sedikit demi sedikit ya kita praktekkan ya. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil-kecil ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, objek nilai dasar politik Islam ya. Siasat dusturiyah, hukum tata negara. Siasat dauliyah, hubungan internasional. Siasat maliyah, hukum yang mengatur tentang ekonomi ya, pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Nilai dasar politik Islam, persatuan dan kesatuan umat Islam ya. Ini sila ketiga nih ya, persatuan ya. Musyawarah ya. Nah, ini sila keempat nih ya, musyawarah ini ya. Amanah dan adil dalam hukum, ini sila kedua nih ya. Amanah dan adil ya. Taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri, ini sila ke-1 nih ya, kalau dalam Pancasila nih. Ini ada semua dalam Pancasila nih ya. Nah, ini nilai dasar politik Islam itu ya, itu sebenarnya ada di dalam Pancasila juga ya. Nah, lalu ada perdamaian, Quran surat Al-Hujarat, pertahanan dan larangan invasi, dilarang menyerang ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Nah, kecuali kalau diserang ya, kita tidak boleh menginvasi kecuali kalau kita diserang terlebih dahulu. Utamakan perdamaian, jauhi permusuhan. Nah, perdamaian ini adalah sesama umat Islam ya. Pertahanan dan keamanan, menepati janji ya, perdamaian bangsa-bangsa, beredarnya harta ke seluruh masyarakat, mengikuti prinsip-prinsip persamaan hukum ya. Nah, ini semuanya ada ya. Nah, ini ada kisahnya juga yang cukup menarik ya. Ali bin Abi Thalib, ketika itu beliau di masa beliau ya, di masanya Ali bin Abi Thalib ya, baju perang beliau itu pernah hilang ya di masa beliau itu. Nah, ternyata baju perangnya itu ada di tangan salah seorang Yahudi. Nah, dan Yahudi itu tahu itu bajunya Ali bin Abi Thalib, dia ngetes juga istilahnya ya. Yang ngetes nih. Ya, ini dia mau ngetes Khalifah Ali bin Abi Thalib dia ya. Nih masih ngikutin Nabi nggak nih gitu kan. Nah, ngetes tuh ya. Nah, ngetesnya gimana? Ngetes, kasih lihat ke Ali kan. Wah, kata Ali, ini baju perang saya ini. Nah, tapi sayangnya Ali bin Abi Thalib gak punya saksi. Ya. Saksinya ada, tapi anaknya sendiri. Nah, dalam Islam,
Gak boleh saksi itu dari keluarganya karena nanti bisa subjektif. Nah, akhirnya apa? Begitu di pengadilan ya, Ali bin Abi Thalib nggak punya saksi, bayangin ya, presiden ya masuk ke pengadilan. Hmm, masih memerintah nih ya, masih memerintah ya. Tapi hakimnya memutuskan karena nggak ada saksi dari pihak Ali bin Abi Thalib, maka ini baju perangnya jadi milik Yahudi gitu kan. Ya kita nggak kebayang ya zaman sekarang ya ada hakim yang jadi apa namanya nih, bahasa hukumnya apa nih? Trakel apa namanya? eh Bukan terdakwa ya, apa sih istilahnya tuh, yang menggugat ya. Yang menggugat itu presiden ya di hadapan hakim, dan hakimnya itu menangin orang yang tergugat gitu loh. Karena presiden ini nggak punya saksi. Aduh, luar biasa ya kisahnya nih. Akhirnya apa ya udah, Ali bin Abi Thalib akhirnya menerima ya kan, menerima keputusan hakim ya. Nah begitu tahu seperti itu ya. Akhirnya si Yahudi ini pun hatinya terbuka ya untuk menerima Islam. Nah kan begini saya yakin ya kalau Islam itu benar, luar biasa Islam ini kan. Kita nggak kebayang zaman sekarang ya ada presiden baju istilahnya apa ya kalau ini ya, baju kebanggaannya presiden diambil gitu ya. Baju kebanggaannya presiden diambil sama musuhnya ya. Lalu menggugat di apa istilahnya? Di mahkamah gitu ya, di pengadilan gitu kan. Karena si presiden ini nggak punya saksi ya. Presiden ini nggak punya saksi ini. Akhirnya yang tergugatnya malah menang. Nggak kebayang itu ya ke zaman sekarang kayak gitu ya. Itu hakimnya bisa hidup nggak tuh besok? Kalau zaman sekarang kayak gitu. Ya. Nah ini tapi ini kejadian ya. Prinsip-prinsip kesamaan hukum. Ya. Prinsip-prinsip kesamaan hukum. Jadi di mata hukum benar-benar sama semua. Ya. Walaupun itu presiden sekalipun, pemimpin negara sekalipun itu sama. Ya. Inilah Islam. Ya. Ini nggak pernah ada ini ya. Di luar Islam ini nggak ada yang kayak gini. Mau baca bukunya siapa? Karl Marx ya. Nggak ada yang kayak gini ya. Nah, ini kontribusi umat Islam ya di Indonesia ini munculnya partai-partai berasaskan Islam, sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap kebutuhan negara. Nah, sejak proses kemerdekaan ya sampai sekarang menerima Pancasila sebagai ideologi ya dan dasar negara ya. Nah, budaya bernegara, solidaritas nasional, jihad, persatuan dan kesatuan ya. Nah, ini sedikit tentang kepemimpinan atau pemerintahan ya. Nah, kepemimpinan nantinya khilafah, mewakili ya. Memimpin itu artinya mewakili ya. Khalifah itu artinya mewakili, wakil ya. Khalifah itu artinya wakil. Khalifatullah fil ard, yang mewakili Allah di muka bumi. Ya. Nah, yang mewakili Allah di muka bumi itu namanya Khalifatullah fil ard ya. Imamah, imarah yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan yang memimpin. Imamah, imam, pemimpin ya. Umarah ya. Orang yang mengurusi. Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Nah, bagaimana kepemimpinan Islam? Islam atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dan pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat. Ya. Nah, konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam. Ya. Jadi tujuan itu adalah agar terlaksana ajaran Islam. Ya. Untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagaimana tujuannya. Ya. Nah, kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinannya yang Islami.
manusia yang diamanahi Allah untuk menjadi khalifah, ya. Khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, sekaligus sebagai Abdullah, hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabadikan segenap dedikasinya di jalan Allah, ya. Apa nih kata-katanya Umar bin Khattab, ya, setiap diri kamu adalah pemimpin, ya, yang bertanggung jawab atas apa yang kulukum ra'in riayatiha, ya. Setiap kamu adalah pemimpin yang mana akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin, ya. Nah, kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama, ya. Nah, ada istilah, ada namanya khalifah, amir, ulil amri, ada ra'in, ya. Khalifah ini yang menjadi wakil. Khalifah ini dia yang tertinggi, ya. Nah, di bawah itu ada amir. Amir ini yang mengurusi urusan, ya, amir, ya. Urusan umur, ya. Dari kata umur juga amir, ya. Pemimpin juga, tapi dia yang di bawah khalifah. Ada lagi ulil amri, ini golongannya, ya. Ra'in ini ada urusannya, ya. Pemimpinannya, ya. Nah, perlu apa nggak sih? Nah, ini, ya. Ada lagi pemimpin yang ideal, ya. Ada pemimpin yang benar-benar menjalani perintah Allah dan Rasul, ya. Nah, sebagaimana sekarang ini, ya, yang menjalani perintah Allah dan Rasul, ya, harus kita taati. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan, ya. Nah, ini pentingnya, ya, menegakkan kepemimpinan dan pandangan Islam sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Nah, ini artinya penting, ya, kepemimpinan dalam Islam. Nah, di sini para ulama berpendapat bahwa menegakkan suatu kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada suatu kewajiban, sebab imamah, kepemimpinan, merupakan syarat bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dan berkemakmuran dan makmur dalam keadilan serta terhindar dari kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan komponen masyarakat menjadi sangat urgent, ya. Nah, jadi sangat penting, ya. Nah, ini kriterianya, ya, yang ketujuh ini yang terakhir, ya. Oke, juga kayaknya ada mau ajan, ya. Oke, teman-teman, itu yang terakhir, teman kita terakhir. Kita bahas absen, jadi gini, ya. Kenapa kok absen nih kayaknya ribet banget, ya, bikin resume, ya. Nah, itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah karena teman-teman di sini saya lihat semuanya selalu off cam, ya. Nah, dan ketika ditanya juga kadang-kadang lama banget, ya. Nah, makanya nih saya bikin resume, ya, karena gini. Saya khawatirnya, ya, apalagi off cam gini nih, ya. Ini hanya di ininya aja gitu, ya. Hanya ada namanya saja di sini. Orangnya nggak tahu kemana gitu, ya. Sehingga begitu selesai mata kuliah atau mungkin selesai agama ini di semester 1, saya khawatir nggak ada yang membekas gitu loh, ya. Nggak ada yang membekas, nggak ada yang terkesan, ya, apa istilahnya, ya, di hati teman-teman tentang agama ini gitu, tentang pendidikan agama Islam ini. Yang padahal udahlah cuman 1 semester, ya. Begitu kuliahnya online, terus juga off cam lagi, ya. Nah, makanya saya bikin resume, ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya udah, nih kan kita sebelum UTS nih, ya. Tolong teman-teman yang absennya masih kurang-kurang, lengkapilah sesuai dengan yang mana saya minta, ya. Sesuai dengan yang saya minta. Kalau yang awal-awal cuma komen, ya udah komen, ya. Yang udah suruh bikin resume, ya udah bikin resume, ya. Saya
masih buka kok nih, absennya masih saya buka sampai UTS ya. Semoga bisa menyusul yang lainnya. Nanti akan saya revisi koreksi kembali bagi yang benar-benar sesuai dengan yang saya minta ya. Yang cuman komen ya komen, yang bikin resume ya resume gitu ya. Nah, Baik. jadi nanti bisa saya revisi ya. Nah, untuk setelah UTS tadi saya udah bilang kuncinya ya. Kuncinya gimana ya tadi itu ya. Gimana sih biar nggak ada resume lagi? Ya kuncinya tadi udah saya bilang kan, jangan off cam sebenarnya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau nggak mau kasih tugas resume ini ya kalau misalnya ada yang sakit ya paling 1-2 orang lah ya. Atau ada yang kameranya bermasalah ya pasti cuma 1-2 orang lah. Nggak mungkin satu kelas sakit semua. Nggak mungkin juga satu kelas kameranya rusak semua kan nggak mungkin ya kan. Ini kan kadang-kadang saya ngajar nih sembari saya lihat-lihat nih. Ternyata ya luar biasa off cam semua gitu ya. Makanya jadi saya bikin ini aja lah ya. Bikin resume ya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk absen jelas, semoga bisa mengejar yang lain ya. Dan kalau bisa hari ini untuk yang kelas A12 ini sampai pertemuan ke-7 ya. Oke lah yang ke-7 ini mungkin ya bonus lah. Jadi bonusnya ini juga bukan berarti saya lepas gitu aja ya. Absen itu komen aja ya tanpa harus membuat resume ya di pertemuan ke-7 ini. Karena kalau bikin resume lagi takutnya teman-teman banyak juga ini yang nggak ngumpulin kayak kemarin tuh ya. Itu kemarin kelas A12 awalnya cuma 16, nggak tahu nih belum saya cek lagi tuh ya. Masa dari 30 berapa nih? 39 ya. Cuma 16 yang ngumpulkan ya. Nah, belum saya cek lagi sih. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau yang memang komen ya komen absennya, kalau yang resume ya resume ya. Jadi nggak ada alasan lain dan kumpulkan sampai sekarang ya. Baik, Pak. Sampai pertemuan ke-6 ya. Oke, mungkin itu karena udah azan. Terima kasih. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.